kita lihat yuk. Dia ada klarifikasi apa sih? Cerita apa ini? Aku belum cerita apa-apa. Aku masih nunggu teman-teman hadir di sini. Karena kan aku baru announce dadakan juga ya. Aku akan live di Rene Square karena aku nggak bisa live di Gani Fernando, nggak bisa live di. Oh mungkin yang di post-post kemarin dia itu di story. Katanya dia yang keluar duit buat adiknya. Dia nggak nipu. Dia blok adiknya supaya nggak bisa baca komen dari haters, Kak. Hah? Nggak masuk akal deh. Kak Gorgor udah lunasin hutangnya nggak sih? Setahu aku dia sudah membayar 400 juta. Masih sisa sekitar 370 apa 390-an. Pokoknya nggak nyampe 400, masih sisa hampir 400 juta lagi. Terakhir kabar dari Dr. Oki ya, aku belum update lagi sama Dr. Oki. Nanti aku tanya, "Dok, sudah lunas belum sih?" Gitu. Bikin single, mana ada single lagu ya? Mana ada? Dia udah di Amerika, ya. Terus gue harus bilang wow gitu. Apa spesialnya? Buat gue, buat saya, ya. Karena aku pernah kuliah di Amerika 4 tahun. 2016 aku ambil EF, English First. Itu courses summer camp 3 minggu di LA. 2017 aku sekolah intensive dance 6 minggu. 2017 aku balik ke LA. 2017 balik ke LA, ambil yang 8 minggu di New York Film Academy summer. 2018 baru ke New York di Socapa Dance. Waktu itu ambil 6 minggu dance intensif. Di 2018 Septembernya balik lagi aku kuliah 4 tahun. Bolak-balik New York pun juga aku udah sering dulu. Bahkan udah selesai kuliah pun aku tetap pergi waktu itu. Pernah pergi Christmas sama papaku sama adekku di 2010. Waktu itu ada hailing gitu, kayak hujan badai salju gitu. Terus aku balik lagi di 2013 pada 2014 gitu ke New York. Terus 2015 balik ke LA. Udah basi buat aku. Gak ada spesialnya. Canda ya guys, canda. Gorgor ngapain di New York, Kak? Ngelontong lah. Kan kalian udah lihat kan get kontaknya dia kemarin. Siapa yang belum lihat lah, cek get kontaknya dia. Bagusan hotel Ucu Pitawati ya, Kak. Hotel aku nih di Westin Ubud. Kamu boleh cek. Beda kelas saya. Ini Marriott Group. Aku kasih tahu ya. Tapi nggak boleh begitu karena kemarin aku Aksari Ubud itu juga ini Hospitality. Itu 3,7 juta per malamnya. Aku dapat 3 hari 2 malam. Terus hari pertama itu 3 hari 2 malam pertama itu di Seminyak Resort. Itu tempatnya putri-putri Indonesia pada photoshoot di situ tuh. Hotelnya itu yang Jedar stay 2 minggu itu kok gak salah 3-4 juta lah kamarku per malam. Bahas Leonita dong, dia kebening klarifikasi masalah hidung. Kamu masih aja follow kucing itu. Ih gak penting banget dia follow kucing itu. Gak usah, gak penting. Kak Gani gak ada peran, gak. Mungkin Anditnya udah keburu malu ya sama tuh perempuan karena punya kakak yang beneran rela nipu. Ya mungkin. Karirnya si mantan adik Gorgor lagi bagus-bagusnya jadi presenter di acara channelnya MOP. Oh ya, aku baru tahu. Jadi sebenarnya Gorgor, Tapasya atau Astuti sih. Aku sih lebih suka Gorgor sama Gorila ya. Tapasya juga boleh. Kalau Astuti itu panggilannya mami sih. Asal tukang tipu ya. Asli tukang tipu. Nikah kan akan menikah juga sama keluarga. Jadi kalau keluarga gak cocok jangan dipaksain. Kan keluarganya cuma Gorgor doang. Keluarganya juga Waraya kok. Sumpah Dr. Oki baik banget. Utang Gorgor masih 400 juta. Lagi yang ngutang keluar negeri gak lunasi dulu malah nipu adik sendiri. Nah aku gak tahu ya sudah dilunaskan apa belum. Karena aku belum update lagi sama Dr. Oki.
terakhir aku ketemu dia masih ada hampir 400 juta. Jadi jangan salah artikan kata-kata aku ya. Andit kok gak ada angkat bicara sama sekali ya, cuma pacarnya doang yang berani. Ya karena kan mungkin dia laki. Emang gue enggak ya. Karena dia laki. Karena dia laki gitu kan. Jadi dia gak perlu klarifikasi. Atau mungkin itu penjelasan yang salah. Karena mungkin ributnya sama kakak kali ya. Gitu mungkin. Nanti dia dapat karma, Kak, tenang. Tapi mendingan pisah sih, Kak, mereka beda keyakinan. Ih, emak bapak gue beda keyakinan. Kakak sepupu gue beda keyakinan, gak ada masalah tuh. Jadi kalau orang timur keluarga itu harga mati ya. Iya, meskipun keluarganya itu bencong. Guys, yang ngomongin pageant aku blok. Karena aku gak mau bahas-bahas pageant lagi. Ya, jadi yang Oki ini aku blok. Aku gak mau bahas pageant, jadi kalau bahas pageant, aku blok. Gandhi fallback ya Inggris, Gandhi salam, Gandhi dari New Followers Manado. Rebecca Latino. Finally di ACC juga, makasih Kak Gandhi, gila muka lebar gitu sok-sok Latino. Kak Rene masih ada yang kosong buat di rent, masih ada 3 lagi sisa. Si Gorgor kalau kerjaan ngelontong dibayar berapa sih? Dia pernah ambil 250.000, Git bayar dia 500.000, sejuta juga pernah kalau di KL gitu ya, masih bisa dapat 1 juta 2 juta. Kalau di Kuala Lumpur, kalau di Amerika nggak tahu, karena kan dia baru pertama kali ke Amerika. Tapi dulu kan dia kan Singapura, KL, Thailand sama Bali gitu. Nah kalau di Jakarta Bali tuh murah harganya, yang paling mahal tuh kalau di Singapura karena bayarannya pakai Singapura. Ayo Gan dongeng hot biar aku cepat bobo. Gorgor sebenarnya siapa sih? Dia kan bukan artis terkenal pas doang. Ucu Pitawati keyakinan apa, Kak? Keyakinannya abu-abu. Kenapa sih nggak bisa live di akun kamu, Gandhi? Karena di report, jadi di ban, nggak bisa live. Kok istrinya Git rela suaminya sama si Gorgor? Ya kan istrinya Git digaji sama si Gorgor untuk jadi adminnya SB Kitchen. Jadi admin SB Kitchen itu si istrinya. Kak kemarin si Lonita live lo nyindir kakak. Iyalah karena kan dia udah sepi lagi engagementnya. Siapa sih yang peduli sama dia? Nggak gue balas. Ngapain ngasih followers ke dia? Udah sekali aja cukup. Udah terlihat kan kentinya sekecil apa ciutnya. Udah cukup itu. Git sekarang kerjanya apa ya? Kerjanya itu ya nungguin Gorgor. Terima uang dari Gorgor, ngurusin bisnisnya Gorgor gitu. Ya karena dia mau kerja apa lagi gitu. Bule emang rata-rata sukanya yang kayak Gorgor. Gak tahu aku. Kak kenapa benci banget sama Gorgor? Kamu tuh follower baru ya? Jadi dulu aku kan yang membesarkan dia kan. Ini buat followers baru ya. Terus aku membesarkan dia, aku membesarkan Lucinta Luna, aku bikin mereka viral, yang satu lewat Gadun The Series, yang satu lewat drama-dramanya segala macem. Terus tiba-tiba suatu hari si Gorgor ini tuh kayak iri gitu loh. Karena tuh pada zaman aku berteman sama Gorgor di tahun 2017, 2018 tuh aku tuh keliling dunia banyak banget. Aku ke Eropa, aku ke Jepang, aku ke Korea, ke Puerto Rico, pokoknya aku keliling-keliling tuh banyak banget gitu. Dan dia tuh iri gitu loh, kayak Gandhi, enak ya hidup lo ya, sultannya Gannya gitu. Nah terus udah gitu si LL, Luna tuh juga sukses karirnya gitu. Dan dia cuma begitu-begitu aja, masih ngelontong-lontong meskipun dia udah dapet followers. Terus aku bilang udah sabar aja, nanti juga akan semakin naik gitu loh. Cuman dia nggak sabaran, terus dia nggak mau dipotong persen, manajemen. Akhirnya mulai dia bikin drama-drama untuk keluar dari manajemen dan menghasut ke orang-orang, ngomong-ngomong ke klien, jelek-jelek tentang aku, bongkar-bongkar aib aku, jelek-jelekin aku ke Luna, ke siapa-siapa, membuat orang-orang tuh sekitar aku tuh jadi nggak suka sama aku, jadi punya negative thinking sama aku gitu.
Nah akhirnya finalnya itu adalah saat si Luna sama dia itu lagi nge-live bareng. Terus bilang kalau aku ngehack Instagramnya dia, aku ngehack YouTube-nya Luna, aku makan salmon gak bayar, aku utang sama Luna 8 juta, terus aku operasi pipi lah segala macem. Pokoknya banyak banget fitnahan-fitnahan yang mereka sebarkan di live tersebut gitu, yang nggak bisa aku balas sama sekali waktu itu karena aku shock dan nggak bisa bikin apa-apa kayak gitu. Kok tega banget ya orang yang aku besarkan, orang yang aku orbitkan jahat banget sama aku gitu loh. Selama ini ternyata sudah planting seeds di mana-mana, menanam apa seeds tuh bahasa Indonesianya, menanam bibit-bibit gitu yang jelek tentang aku ke orang-orang sekitar aku gitu, supaya orang tuh pada nggak suka sama aku gitu, kayak ih si Gani kok gini, si Gani kok gitu ya gitu. Tapi cuma mendengar dari katanya, dan mendengar itu dari si Gorgor karena Gorgor teman dekat aku gitu loh. Sedangkan aku setiap hari kalau sama Gorgor tuh kayak, ayo dong, lu tuh bisa, jangan jadi lontong lagi, lu bisa sukses, lu bisa jadi selebgram, lu tuh lucu, lu tuh talented, you can do many things in your life, lu bisa ngejar mimpi-mimpi lu segala macem. Masa sih? Gandhi, serius gak sih? Gitu-gitu loh maksudnya. Aku tuh malah yang nge-push dia supaya dia tuh bisa keluar dari pekerjaan hinanya dia saat itu gitu loh. Malah dia nusuk gue dari belakang. Malah dia panas-panasin si Luna. Luna tuh tipe orang yang gampang banget apinya kesulut gitu loh. Dipanas-panasin dikit langsung ngajak ribut sama orang gitu loh. Terus langsung sebarin aib orang di media sosial segala macem. Padahal tuh kebanyakan fitnah. Udah, terus abis itu akhirnya aku gak bisa bikin apa-apa kecuali cuma bisa nangis, cuma bisa stres, cuma bisa bener-bener trauma lah kayak gitu loh untuk bisa percaya sama orang. Dan akhirnya aku ribut lah sama Mami Isa. Aku ribut sama Mami Isa karena Mami waktu itu manajerin Luna, dan ternyata dia itu dipanas-panasin sama Gorgor tentang aku yang buruk-buruknya lah kayak gitu. Akhirnya Mami jadi benci banget sama aku, dan aku berantem sama Mami di depan apartemen aku. Kalau nggak salah aku pernah ludahin dia deh, Mami Isa waktu itu. Kalau nggak salah aku juga gak lupa ingat. Pokoknya itu sampai teriak-teriakan kayak aku sama Leo itu. Bener-bener yang teriak-teriak kayak apa, berdua sama Mami Isa di depan apartemen aku. Ada Luna, ada Reva Alexa, ada asistennya, aku lupa siapa. Gorgor yang manas-manasin di belakang nggak ikut ke depan apartemen aku, malah ngumpet di apartemen dia di Pakubono. Kayak gitu. Terus habis itu ya udah. Ternyata setelah bertahun-tahun kemudian aku baikan sama Mami, dia akhirnya mengakui bahwa ternyata selama ini yang manas-manasin itu adalah Gorgor, dan Mami itu mengkonfrontasi Gorgor di depan Dr. Oki, Meli, Waring, Leher Rusak, Ata segala macem di restoran Jepang di Plaza Indonesia saat lagi memperpanjang kontraknya Waring sama Meli waktu itu. Dan si Gorgor langsung dibom sama Mami. Lu kan yang jelek-jelekin si Gandhi ke gue, bikin gue benci sama dia. Lu manas-manasin. Terus abis itu pas gue berantem sama si Gandhi, ternyata lo malah ngumpet di belakang kayak gitu. Terus dia cuman yang kayak mau dong gitu-gitu. Terus pas dibom akhirnya dia yang kayak ketawa-ketawa aja gitu. Ya udahlah, ya itu kan zaman dulu ya, cuman gitu-gitu doang. Terus akhirnya Mami belain aku, ngomong sama Dr. Oki kalau aku tuh baik, dan itu cuman mulutnya si Gorgor aja yang manas-manasin. Dan Dr. Oki ngomong ke aku di depan Handy yang Chinese itu, pas sebelum bikin video klarifikasi, kalau iya, jadi semua project-project Gandhi itu buat Miss Charm, buat Miss Globe, buat Mr. Indonesia, Mr. Teen Indonesia. Pokoknya apapun yang bersangkutan sama Gandhi itu pasti langsung ditolak. Karena si Gorgor ini langsung bilang kalau jangan kerjasama sama si Gandhi gini. Pokoknya jelek-jelekin aku ke Dr. Oki. Jadi aku nggak dapat sponsorship buat acara-acara pageant ini kayak gitu waktu itu. Jadi diblok sama si Gorgor. Gitu. Jadi dia tuh benar-benar dari dulu tuh iri banget sama aku, sama Luna, sama orang-orang sekitar gitu loh. Karena dia mungkin ya dulu merasa bahwa dia tuh kok ngelontong, miskin, mau potong Kenti juga nggak punya duit. Sama ke banyak orang bahwa selama ini
cita-cita dia menginginkan apa yang terjadi sama aku, terjadi sama Luna, terjadi sama orang-orang sekitar, sama Mami, sama Meli, sama semua tuh bisa terjadi juga sama dia, kayak gitu. Punya tas-tas branded, bisa jalan ke luar negeri, bisa jadi artis, atau orang jadi public figure, jadi YouTuber. Jadi YouTube siapa yang ngajarin semua? Kan aku semua yang ngajarin awal-awalnya. Kayak gitu. Jadi ya begitulah singkat cerita awal mulanya kenapa aku jadi benci banget sama dia. Karena dia itu merusak banyak banget relationship aku sama orang-orang. Bahkan ada beberapa teman-teman artis bercentang biru yang setelah aku beberkan fakta-fakta dan bukti-bukti tentang kejahatan si Gorgor ini menjelek-jelekan orang, akhirnya minta maaf sama aku karena sudah berhasil terhasut oleh si Gorgor ini gitu loh, untuk membenci aku tanpa sebab. Cuman katanya Gorgor Gandhi tuh gini, katanya lu gak bener kenal sama gue, katanya. Jadi aku harap sih buat teman-teman followers aku, be smart di dalam kehidupan kalian. Kalau misalkan nih ada orang katanya si A, katanya si B, katanya si C itu begini, katanya dia buruk, katanya dia jelek, jangan langsung percaya. Karena katanya itu nggak baik. Dan kalau misalkan situasinya diubah dan itu terjadi sama diri kamu sendiri, dan kamu dijauhin sama orang karena orang itu denger katanya si A, si B, si C, kamu itu begini. Lah kan katanya, nggak terbukti seperti itu gitu loh. Jadi aku harap teman-teman followers aku, kita jangan begitu ke orang, dan supaya orang juga nggak begitu sama kita. Dan kalau misalkan ada orang yang begitu sama kita, yang terhasut buruk-buruk tentang kita, ya kita harus fight back. Kita harus benar-benar lawan, dan kita harus buktikan bahwa kita tuh nggak salah. Kalau kita tuh itu hanya sebuah fitnahan gitu. Aku baca-baca komen. Love deh, aku juga korban Gorgor SB, tapi gak apa-apa, sudah aku ikhlaskan. Mungkin buat Gorgor uang ratusan ribu tidak seberapa, tapi buat saya sangat berarti. Kak, mending live di akun Dongeng Gandhi deh, nanti dijadiin bumerang sama si Gorgor. Aku itu gak bisa live karena di report sama bala-balanya dia. Jadinya akun Gandhi, akun Dongeng Gandhi, Gandhi Fernando, Fitgram by Gandhi gak bisa live semua. Makanya aku live di Rene Square. Plus sekalian aji mumpung aja untuk mempromosikan Rene Square gitu loh. Nambah-nambah engagement di sini. Jadi ya hitung-hitung mempromosikan lah ya. Lumayan kan 200 orang lagi nonton live aku. Nyata followers aku itu. Gitu loh. Tapi ini sekali-sekali aja aku live begini Rene Square. Karena ini kan akun akun perusahaan ya, sebenarnya nggak boleh. Tapi ya udahlah buat nambah-nambah engagement supaya nyata gitu loh. Gitu. Kalau bisnis gue tuh nyata. Bukan Fata Morgana, bukan kuburan kitchen, gitu loh. Restoran-restoran yang ada di sana juga kuliner-kuliner itu semua nyata, gitu. Fit Milk itu nyata, lidah lokal itu nyata, bakso cuan itu nyata, Rene Mart itu nyata. Bentar lagi mau buka di bawah tangga. Coffee shop yang punyanya itu Nino Fernandez, nyata gitu loh, bukan kuburan kitchen. Canda ya guys. Di live Gorgor klarifikasi, katanya nggak ada ambil uang sepeser pun dari uang Andit. Beneran deh, mulutnya manis bener. Ya mungkin deh uang teman-temannya Andit. Sepertinya Gorgor mencintai Kak Gandhi dalam diam. Dia nggak mau kakak sedekat sama siapapun karena Kak Gandhi hanya milik dia, Kak Coya.
Guys, Gorgor sekarang namanya Astuti Gorgor, aka Asli Tukang Tipu. Tadi aku udah sebut di awal kalau misalkan nanya pendapat pageant aku blok. Jadi ini toko Solo nanya peluang MGI aku blok ya. Aku nggak mau bahas pageant. Camkan, tidak mau bahas pageant. Jadi kalau bahas pageant aku blok di sini. Males banget tau nggak pageant tai kucing. Masih banyak hal yang kalian tahu tentang Gorgor, lihat aja nanti makin banyak yang speak up tentang dia. Iya, tunggu aja tanggal waktunya. Masa tadi pagi cuma komen, gimana kak minta komentar dong soal nama di get kontak Rebecca Beo Tinder, masa ya langsung di blok. Rebecca Gabriela Latin, anjir. Gorgor kok nggak ke US sama pacarnya kak? Ya pacarnya mana pernah dibawa sih ke luar negeri, kan dia kesana buat ngelontong juga. Tadi gue palingan just tip. Kak asal tahu aja ya, tadi aku cuma komen di live dia, kakak bener baik nggak sih? Di blok dong, haha dasar tukang tipu suka DM cowok cakep cuy. Gorgor pernah instastory, I'm so successful waktu masih di bening, sekarang ketahuan busuk-busuknya dari ngutang dan nipu sana sini dan jelek-jelekin orang. Ya ampun, orang sukses itu tuh bukan self claim ya. Kalau orang yang self claim kalau I'm successful, itu berarti artinya dia nggak sukses guys. Coba deh, kamu klaim kalau gue sukses. Sukses itu takaran dari orang, bukan dari diri kita sendiri. Aneh deh. Kak Cafe sama Mami kapan? Ya rencananya Januari atau Februari, karena aku masih ngurusin yang lain. Croffle, yes. Kalau masalah dengan yang dijulitin Waring, apakah aku nggak ada masalah sama Waring? Yang masalah sama Waring itu Mami. Kalau satu orang doang yang bermasalah mungkin bukan salah si Astuti atau Gorgor. Kalau udah banyak orang yang bermasalah dari Kak Gandhi sampai Dokter Oki sampai adiknya sendiri, berarti si Gorgor yang mesti refleksi diri. Banyak yang bermasalah, cuman yang baru-baru ini yang terhighlight yang itu. Fahri bermasalah, Mami bermasalah, Meli dijek-jelekin, Lucinta Luna bermasalah, aku bermasalah, kok Teddy ada kalian gak kenal lah, makeup artisnya, Putri-Putri juga, Teddy Lim namanya, bermasalah juga. Siapa lagi ya? Nih, NM bermasalah, sekarang adiknya sama mantan pacar adiknya bermasalah. Ada orang-orang travel bermasalah sama dia. Udah banyak banget dia pokoknya masalah sama dia. Aku suka Kak Gani sejak lama tapi tidak dengan Mami. Kamu nih. Aku bingung kuburan kitchen bisa sepi padahal udah dipromoin dia. Ya kan dia kan followernya boosting. Gimana sih? Jadi TKW ilegal juga. Emang gak takut HIV kalau ngelontok? Gak coy, jangan sampai ya. Ya mungkin dia pakai kondom kali. Ke US Just Tip tas branded, tar ketemu deh sama Liza Natalia saingan Just Tip. Tadi pagi dia live, aku komen tentang emang bener ini baik. Udah. Dia jawab, aku gak pernah bilang aku baik loh guys. Dia loh yang suka post RR Alkitab, buat apa sih pencitraan? Aduh, dia mana pernah ke gereja sih, mana pernah sih. Tanya sama dia sama Dokter Oki tuh, yang hampir tiap hari sama dia, gak pernah ke gereja. Aku juga dulu sama dia gak pernah ke gereja. Dia tuh berdoa, pasang-pasang RR Alkitab itu cuma berdoa via Instastory, tapi sebenarnya gak ada tuh doa-doa dia segala macam ke Tuhan. Gak ada. Doanya via Instastory semuanya. Gorgor sibuk ngeklaim semua bisnisnya lancar, padahal mah semuanya zong. Nah sekarang ku tanya sama kalian semua ya, tanya sama kalian. Dari klinik udah nggak kerja, malah hutang dari hasil korupsi, nggak membayarkan uang sebagai distributor.
Kuburan Kitchen sepi. Kalian sudah lihat sendiri dengan dari video yang diposting sama si Leonita Chandrawinarti cing cing cing. Itu sepi kuburan. Isinya makhluk-makhluk tak kasat mata semua yang makan di situ. Lipstick itilnya dia itu lipstick itilnya dia tuh nggak laku. Dia posting-posting yang dibeli di bulan Oktober sama November, dipostingnya di bulan Januari 32 menit yang lalu lah yang kemarin. Terus dia posting katanya thank you all yang udah support lip till beauty-nya dia itu. Padahal tidak ada yang membeli, hanya orderan Fata Morgana dan orderan yang tahun di bulan Oktober sama November. Bisnis ikan pepesnya dia tuh nggak jelas sampai sekarang. YouTube-nya dia paling 15 juta per bulan, maksimal 20 juta. Antara 10 sampai 20 juta. Nggak mungkin lebih dari itu, trust me. Aku tahu banget karena aku juga YouTuber. Jadi aku tahu pemasukan dia tuh berapa. Dan ada di socialblade.com juga bisa dilihat di situ pemasukannya. Pokoknya nggak lebih dari 20 juta, kita ambil tengahnya aja 15 juta. Ya. Terus dia Just Tip di Turki. Kamu pikir berapa keuntungan Just Tip tuh berapa sih? Apalagi kalau dia harus pakai naik bisnis kelas. Ya palingan cuma untung-untung 10 juta, 15 juta, berapa lah. Terus dari mana dia dapat uang? Bisa beli saddleback Dior 60 juta, ngaku-ngakunya 150 juta. Terus bisa ke USA naik bisnis kelas, naik Japan Airlines lagi. Sampai di sana, dan aku dulu ke New York aja, apalagi di bulan-bulan Desember ya, paling murah itu harga hotel atau Airbnb itu 1 jutaan. 1 sampai 1,5 juta, itu pun di Queens apa di Brooklyn. Kalau tinggalnya di Manhattan itu sekitar 2 sampai 5 juta rupiah per malam di bulan Desember ya, kecuali dia numpang sama siapa gitu. Kalian pikir aja uang dari mana? Sedangkan dia nyicil lagi mobil Alphardnya yang dia dia pertahankan. Rumahnya sih menurut pengakuan dia di vlognya Karen Delano kalau sudah dioper cicilan. Tapi ternyata sudah dioper cicilan ke saudaranya. Jadi nggak tahu apakah masih ada apa nggak rumahnya. Anabul-anabulnya tuh juga semakin lama kok semakin sedikit ya. Kayaknya yang diposting cuman Coki sama Gucci. Yang lainnya udah gak pernah kelihatan lagi diposting-posting sama dia. Apa udah dikasih kah sama orang? Gitu. Atau udah mulai dipindahkan kah ke rumah yang dia ngontrak mungkin? Kayak gitu. Belum pegawai-pegawai dia yang harus dia gaji. Belum istrinya Git-Git yang harus dia gaji 4 juta UMR tiap bulan. Kayak gitu. Jadi ya kalian pikir aja, uang dari mana? Dia juga bukan jadi keluarga kaya. Berarti kan dia ngelontong. Dan kalian sudah lihat sendiri di Get Contact nama-nama yang orang yang nge-save di dia. Rebecca, Gabriella, Marsha, Chiquita. Marsha Chiquita kali ya. Keisha, siapa lagi? Ya pokoknya itulah, kalian tahulah. Gitu. Gak make sense gitu loh. Berarti kan ada penipuan-penipuan di baliknya, ada ngelontong gitu-gitu loh. Gak sanggup kak buat biayain perawatan anabul yang udah gede gitunya. Aku jujur ya, aku nih ke Bali aja 12 hari itu tuh mikir terus setiap hari. Aku WhatsApp mama, anjing-anjing sama kucing di rumah gimana gitu, aman gitu. Jadi aku tuh kepikiran kalau misalkan kamu tuh pecinta binatang dan kamu punya binatang di rumah, pasti kamu kepikiran kalau kamu pergi lama-lama. Karena kamu udah nganggap mereka tuh sebagai anak gitu loh. Ini dia anabulnya banyak banget dan dia bisa pergi berbulan-bulan. Abis itu dia baru balik sebentar, dia udah pergi lagi gitu loh. Dan menurut pengakuan mantan supirnya Gorgor, kalau anabul-anabulnya itu tuh nggak diurus di rumahnya dia. Yang ngasih makan pun juga si mantan supirnya waktu itu. Jadi tuh hanya untuk kebutuhan konten aja gitu loh, menurut pengakuannya si mantan supirnya. Jadi buat ngasih di Instagram, buat diposting di YouTube, kesannya tuh kalau dia tuh pecinta hewan segala macem. Tapi sebenarnya dia nggak ngurus-ngurus banget gitu.
Itu apartnya kan udah dioper kredit ke temennya si Randi itu yang ada di US. Jadi kenapa dia masih bisa pakai apartnya karena mobilnya dititipin sama si Gorgor. Oh, baik. Nah, mungkin dia akan tinggal gratis juga di si Randi ini kali ya. Iya bener, aku punya kucing juga ngerasain hal yang sama. Iya, make sense gak sih? Kalau aku nggak tahu kalian ya, tapi kalau aku punya binatang dan aku pergi kelamaan, aku kepikiran terus, aduh, udah gue ninggalin lama banget nih. Gimana ya mereka gitu loh. Kayaknya ramalanmu benar deh, Gan. Dia mau tinggal di sana ngelontong biar tajir. Gak gampang tinggal di Amerika itu. Satu-satunya adalah ya dia harus ini palingan dia harus ikutan suaka LGBT palingan. Mungkin dia ini ngaku-ngaku kalau dia dihina-hina, dibully gitu loh, tersiksa gitu loh di Indonesia gitu, terus dia mau pindah ya mungkin aja, cuman ya berarti dia melarikan diri, dia tidak menyelesaikan cicilan-cicilan dia di sini, anabul-anabul dia semuanya ditinggalkan kayak gitu. Aku bentar lagi udah mudahan ya guys. Gue ninggalin kucing gue mudik aja cuma seminggu, sering banget chat sepupu yang dititipin mereka kayak mana. Iya kan? Benar dia numpang di Amerika itu di tempat-tempat trendy itu. Oh ya udah, si bencong itu. Emang gigit dia punya istri kak, OMG. Terus gimana sih Gorgor? Lah emang kan istrinya tinggal sama mereka, kumpul kebo. Wego bangga-banggain tukang tipu kok, sekte Waraya ini udah tahu banyak salah kok tetap nggak sadar diri ya. Ya kamu kebanyakan suntik hormon kali. Iya banget, kalau binatang punya ikan aja di kolam kepikiran banget, even pergi sehari. Kalau sampai nggak ngasih makan tuh rasanya berdosa banget. Nah, haha jangan percaya si Gorgor sekolah lah, dia aja baru apply visa kemarin, apply sekolah itu nggak bisa cepet. Gila aja, dia disuruh belajar yang baik, buat belajar yang baik jadi lonsai. Emangnya gampang apa langsung daftar kuliah, orang kuliah aja masuknya di bulan Agustus September. Sekarang udah bulan apa? Kan tuh mau aja ditipu-tipu deh sama dia. Iya bener, pakai cara lamanya dia menjual kesedihan dan kemelaratannya di WC, yang penting di sosmed tetap menter. Kok Waring bilangnya sama belajar? Ya mungkin dia ambil courses kali yang cuma sebulan 2 bulan kan bisa. Ambil kelas-kelas acting atau kelas-kelas apa. Itu mah bukan kuliah. Tapi dia dipakai bule Rusia di Villa Bali Gretong kak, berarti ngeluntangnya nggak dapet duit kak, ya nggak tahu ya, mungkin ada yang dia gratisin kali. Mana dong. Gorgor waktu sama dokter oke kehidupan mulus dan bagus, pas dia di circle sekarang kehidupannya makin hancur dan balik ke sifat aslinya. Loh kok balik ke sifat aslinya? Memang itu sifat aslinya dia nggak pernah balik ke sifat asli, nggak. Emang itu sifat aslinya dari dulu, cuma ditutupi dengan sangat baik sama dia gitu loh. Kalian aja yang nggak kebanyakan fans dia ketipu dengan sister, oh my god, body goals gak sih? Cus lah kita collab, cus kita collab ya, cus sister cantik banget gak sih? Cus lah, aduh lo sister ini loh. Pas kerucuk tuh sister pergi, ani tuh gan, buta kau ya. Itulah Gorgor. Belajar ngelontong say supaya teongnya nggak sering keluar. Yuuu. Sebenarnya Wegom nawarin itu cuma pansos aja, temennya itu cuma fake Gorgor cuma numpang pansos. Aduh, orang aja mereka saling menjelekan kok dulu-dulu.
Kakaknya dulu di UCLA, aku di University of California juga, tapi di Davis. Oke, you are in UC Davis. Right. Pernah lihat apa sih secara utuh dan langsung gak kak? Kok bentukannya aneh banget kayaknya pernah. Persiapan ambil kuliah itu bukan cuma sebulan 2 bulan, Gandhi, lebih pengalaman tuh, dan visanya juga bukan visa turis, dokumennya lebih ribet daripada visa turis. Yes, namanya visa H1 ya, H1 visa ya. Itu lama ngurusnya, nggak segampang itu. Terus sekarang bulan Desember, mana ada kuliah start di bulan Desember. Teman-teman, kalian tuh pernah sekolah sama kuliah nggak sih? Aku tanya sama kalian, kuliah itu mulai di bulan apa? Mana ada kuliah di bulan Desember, mau Natalan, orang pada mau pulang, orang pada mau liburan, break kuliah, ini malah mau kuliah. Mana ada. Kursus-kursus aja yang selalu ada open slotnya tiap bulan, kayak yang penting bisa di USL lama. Soalnya kalau cuma visa kunjungan kan 1 bulan doang, nggak bisa balik modal. Nggak, kalau visa kunjungan itu bisa 6 bulan di USA. Jadi dia ngambil courses 1 bulan 2 bulan nggak ngaruh, dia bisa stay 6 bulan. Semua masyarakat Indonesia itu akan mendapatkan visa selama 5 tahun, dan kunjungan turis itu 6 bulan lamanya. Teongnya bau apa? Bau teong lah. Itu yang lu buka omongan itu tentang Rita Nurmaliza waktu dulu kan, dia omongin para gor emberan. Kak Gani makan dulu Gi, sana pasti capek kan. Aku udah mudahan bentar lagi. Jadi adiknya putus karena kakaknya, dan karena ditipu kayaknya mantan pacar adiknya. Sakit hati gak sih? Ya pastilah. Asal mula berantemnya apa sih? Aduh, aku udah sebutkan tadi. Kamu telat. Start kuliah itu mulai awal tahun Maret. Nah, netizen banyak yang bodoh, WKWK apalagi pendukung Moraya semua nggak sekolah. Enggak lah, cuman maksudnya coba pintar-pintar dikit gitu loh. Mana ada sih kuliah di bulan Desember. Tadi lihat live kakak kelihatannya benci banget sama Gorgor. Siapa yang enggak? Kuliah Agustus atau September. Nah, multiple entry apa single entry? Kalau Amerika itu multiple entry. Kalau luar negeri itu September, Oktober, dan Januari, Maret. Betul sekali. Berarti itu duit yang dia tipu dipakai buat memenuhi living cost di USA selama 6 bulan ya kan? Enggak. Jadi visa untuk masyarakat Indonesia itu 5 tahun. Ya biasanya tuh dapatnya 5 tahun. Lalu kita semua, bukan Gorgor juga, kamu, aku, Gorgor, kita semua, kalau dapat visa ke Amerika, itu bisa stay selama 6 bulan. Up to 6 months. Kita bisa stay 6 bulan pakai turis visa. Jadi nggak perlu sekolah selama 1 bulan supaya visanya lama. Nggak perlu. Karena sebagai turis bisa stay selama 6 bulan. Gitu, up to. Tapi kalau kita mau stay-nya cuma 1 minggu, mau stay-nya cuma 5 hari, 1 bulan, ya nggak apa-apa juga. Tinggal pulang lagi ke Indonesia. Nanti pas balik lagi ke Amerika, boleh lagi stay tambah 6 bulan. Gitu. Jadi kalau misalkan ada nih TKW ilegal, ya apa TKI ilegal yang pengen ke Amerika ala-ala men, atau mungkin Gorgor pengen ala-ala tinggal di Amerika, ya dia tinggal setiap 6 bulan sekali itu keluar dari Amerika. Jadi dia stay di sana 6 bulan, dia keluar, dia masuk lagi ke negara Amerika, bisa 6 bulan lagi stay sebagai turis visa, tapi nggak bisa kerja kecuali ngelontong, karena ngelontong itu under the table uangnya. Jadi bayaran itu cash and carry, nggak perlu pakai credit card. Begitu, paham gak sih pemirsa? Aduh, pusing loh menjelaskannya. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.